Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ayyuhat tullab as-salihuna lil madrasatil ibtidaiyati at-takamuliyati harapan bunda bihadhil fursah al-mubarakah hayya nata'allam 'anil lughatil arabiyyah ma'an. Baik anak-anak siswa-siswi SDIT Harapan Bunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Insyaallah kabar kalian baik ya. Baik, hari ini kita berjumpa kembali dengan Pak Tajudin untuk belajar bersama tentang bahasa Arab. Nah, materi apa yang akan kita pelajari? Kita lihat bersama-sama. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemakaian kata tunjuk. Ya, jadi kita sudah membahas kata tunjuk pada pertemuan kemarin. Nah, pada hari ini kita akan mencari tahu bagaimana sih kata tunjuk dipakainya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Pada pembahasan kita kali ini nanti ada dua. Yang pertama, pemakaian kata tunjuk untuk perempuan. Yang kedua, pemakaian kata tunjuk untuk laki-laki. Nah, nanti kita akan membahasnya. Setelah itu nanti kita akan ada sedikit drill ya, atau latihan kecil, latihan ringan untuk menambah kefahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Sebelum menuju ke pemakaian ke perempuan dan pemakaian untuk laki-laki, maka Pak Tajudin ingin mengingatkan kembali materi yang kemarin kita ulas sedikit ya, supaya tidak lupa ya. Kata tunjuk, kita mengingat dulu ya kosakata atau kata tunjuk yang kemarin sudah kita bahas ya. Kita bahas sebentar sebelum kita lebih jauh membahas tentang pemakaian kata tunjuk. Kata tunjuk yang pertama adalah hadza. Hadza artinya ini, dipakai untuk menunjuk laki-laki. Yang kedua adalah hadhihi, artinya adalah ini. Sama dengan hadza artinya adalah ini. Sedangkan hadhihi dipakai untuk menunjuk perempuan. Untuk anak-anak menghafalkannya ada tipsnya, tips yang sangat mudah untuk anak-anak ketika menghafalkannya. Hadza, huruf akhirnya za artinya putra ya, atau laki-laki. Hadihi, hi ya, belakangnya hurufnya hi artinya putri, perempuan ya. Itu cara mudah untuk mengingatnya. Yang kemudian kata tunjuk dzalika artinya adalah itu, digunakan untuk menunjuk laki-laki. Yang terakhir tilka. Tilka artinya adalah itu, sama dengan dzalika artinya keduanya adalah itu. Sedangkan tilka digunakan untuk menunjuk perempuan. Nah, untuk dzalika dan tilka, bagaimana caranya anak-anak lebih mudah menghafalkannya, mengingatnya? Yang pertama dzalika, ingat huruf depannya za, a berarti putra, artinya laki-laki, digunakan untuk menunjuk laki-laki. Sedangkan tilka huruf depannya ti, i putri, berarti perempuan. Tilka digunakan untuk menunjuk perempuan. Demikian pembahasan singkat dari kata tunjuk yang sudah kita bahas minggu lalu. Langsung saja kita menuju ke pemakaian kata tunjuk. Nah, langsung saja kita menuju ke pemakaian kata tunjuk. Kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk perempuan. Kita lihat kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk perempuan. Sebelum kita mengetahui itu, Pak Guru akan memperkenalkan satu huruf hijaiyah ya, yaitu adalah huruf seperti ini. Ini huruf apa ya? Anak-anak tahu nggak ini namanya huruf apa? Huruf ta. Ya betul. Namun nama lengkapnya adalah ini ta marbutoh. Coba dibaca anak-anak. Ini huruf apa? Betul. Ini adalah ta marbutoh ya. Taknya
berbentuk seperti ini namanya tak marbutoh. Lain dengan tak yang berbentuk seperti kapal, yaitu tak biasa. Kalau ini tak marbutoh. Tak yang seperti kapal itu aslinya namanya adalah tak mabsutoh ya. Itu untuk tambahan saja. Langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, ciri-ciri perempuan. Nah, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk perempuan itu seperti apa? Kita harus tahu dulu dikatakan perempuan seperti apa. Nah, yang kita ketahui ya, ciri-ciri perempuan adalah huruf akhirnya berupa tak marbutoh. Tak seperti tadi ya, jika huruf huruf yang belakang itu berupa tak marbutoh, maka itu disebut perempuan. Nah, yang perlu ditekankan oleh Pak Tajudin di sini, nanti ketika membahas tentang kata tunjuk, kita membahas tulisannya, bukan bendanya ya. Kita lihat tulisannya, hurufnya. Ketika huruf akhirnya berupa tak marbutoh seperti ini, maka disebut perempuan. Nah, contohnya ini ada kata Faizah ya. Ada seorang perempuan namanya Faizah ya, seperti ustazah kita di SDIT Harapan Bunda namanya Ustazah Faizah ya, pengampu mata pelajaran tahfidz. Nah, lanjut. Pada kata faizah itu huruf akhirnya adalah tak marbutoh ya. Ini tak marbutoh huruf akhirnya, maka kata faizah itu disebut dengan perempuan. Nah, ini ada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini faizah. Nah, kata ini faizah bahasa Arabnya apa? Nah, kita lihat. Nah, ini bahasa Arabnya ini faizah adalah hadihi faizah. Kemarin bahasa Arabnya bahasa Arabnya ini ada dua. Yang pertama hada, yang kedua adalah hadihi. Nah, pada praktik kita kali ini adalah nama seorang perempuan, yaitu faizah. Maka yang dipakai adalah hadihi, bukan hada. Kalau hada nanti digunakan untuk menunjuk laki-laki. Lanjut contoh yang selanjutnya. Ini ada contoh zarofah ya, zarofah. Ini nama atau bahasa Arab dari seekor hewan. Ada yang tahu zarofah artinya apa? Ya, mungkin ada yang tahu. Zarofah artinya jerapah ya, nanti artinya jerapah. Lihat tulisannya. Ini zarofah huruf akhirnya adalah, betul, huruf akhirnya adalah tak marbutoh ya. Kalau taknya seperti ini tidak disambung, sama saja ini keduanya disebut tak marbutoh. Kalau yang atas ini tidak disambung, kalau yang bawah disambung ya. Bentuknya hampir mirip ya, tapi aslinya ini sama, tak marbutoh. Maka ketika akhirnya berupa tak marbutoh, kata zarofatun itu tergolong perempuan. Maka nih, ketika ada kalimat ini jerapah ya, bahasa Indonesianya ini jerapah. Kemudian ditanya bahasa Arabnya apa ya? Kita lihat bahasa Arabnya adalah hadihi zarofatun atau hadihi zarofah ya. Ingat tadi hadihi digunakan untuk menunjuk perempuan. Maka betul di sini ya menggunakan hadihi, karena zarofatun atau zarofah adalah seekor hewan ya. Tidak hewannya yang kita lihat, tapi tulisannya, tulisan bahasa Arab dari kata jerapah. Jerapah itu bahasa Arabnya apa? Zarofatun, zarofah. Kita lihat tulisannya, belakangnya berupa tak marbutoh, maka zarofatun ini dianggap perempuan. Anak-anak pasti bertanya, loh Pak, kan jerapah ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang jantan, ada yang betina ya. Loh, berarti kita lihatnya dari apa Pak? Sekali lagi kita melihat dari tulisannya, bukan dari jantan atau betina hewan itu ya, khusus untuk hewan ya. Kita lihat tulisannya. Jika huruf akhirnya berupa tak marbutoh, maka disebut dengan perempuan ya. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ke yang laki-laki.
Selanjutnya kata tunjuk yang digunakan atau yang dipakai untuk menunjuk laki-laki. Kita lihat ya. Nanti jika laki-laki ya. Kalau tadi ciri-cirinya perempuan itu huruf akhirnya berupa ta marbutoh. Nah, lain dengan laki-laki. Ciri-cirinya adalah huruf akhirnya tidak berupa ta marbutoh. Jadi lawan dari yang perempuan tadi. Kalau perempuan ada ta marbutoh atau huruf akhirnya berupa ta marbutoh, sekarang laki-laki ciri-cirinya adalah huruf akhirnya tidak berupa atau tidak berbentuk ta marbutoh. Contoh, nih ada satu kata Salman. Ada seorang bernama Salman. Ini Salman adalah nama seseorang. Nah, huruf akhir dari kata Salman ini ada apa? Lihat tulisannya. Salman huruf akhirnya adalah, betul, huruf akhirnya adalah nun. Nah, jika ada kalimat ini Salman, bahasa Arabnya berarti bagaimana? Lihat ada kata ini menggunakan hadza atau hadhihi. Nah, lihat catatannya. Ini nama seorang laki-laki. Kenapa? Karena huruf akhirnya tidak berupa ta marbutoh, melainkan di sini huruf akhirnya berupa huruf nun. Berarti ini laki-laki. Berarti yang dipakai nanti bukan hadhihi tapi hadza. Jadi bahasa Arabnya ini Salman adalah hadza Salman ya. Ini menggunakan kata tunjuk hadza yang digunakan untuk menunjuk laki-laki. Di sini betul menggunakan hadza. Contoh lain adalah filun. Nah, filun ada yang tahu mungkin ya. Filun artinya adalah gajah, hewan ya, gajah. Seperti salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Fil. Kita baca mungkin ayat pertamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Nah, itu dari surah Al-Fil ayat pertama. Insya Allah anak-anak kelas 3 sudah hafal semuanya ya. Hafalannya sudah sampai surah yang atas ya. Kita lanjut ke contohnya. Perhatikan nama filun. Perhatikan tulisan filun. Lihat tulisannya ya. Filun huruf akhirnya atau huruf yang di belakang adalah berupa huruf lam. Ini namanya huruf lam. Karena dia huruf akhirnya bukan berupa ta marbutoh alias di sini adalah huruf akhirnya berupa lam, maka kata filun jenis kelaminnya adalah laki-laki, bukan perempuan ya. Nah, ketika ada sebuah kalimat ini gajah, maka bahasa Arabnya yang betul adalah hadza filun ya, bukan menggunakan hadhi tapi menggunakan hadza yang betul seperti ini. Karena filun itu laki-laki, dilihat dari apa? Lihatnya tulisannya, bukan dilihat dari gajah itu kan ada yang jantan, ada yang betina, bukan seperti itu, tapi dilihat dari tulisannya, dilihat dari huruf akhirnya. Jika huruf akhirnya tidak berupa ta marbutoh berarti dia laki-laki. Nah, demikian. Setelah kita tahu ciri-ciri perempuan dan ciri-ciri laki-laki dilihat dari tulisannya, maka kita nanti insya Allah sudah bisa menggunakan atau mempraktekkan kata tunjuk sesuai dengan fungsinya. Ketika digunakan untuk perempuan berarti kita harus melihat yang ditunjuk tadi tulisannya, huruf akhirnya ada tak marbutohnya tidak. Kalau ada tak marbutohnya berarti dia perempuan. Lain dengan laki-laki, ketika yang ditunjuk itu tulisannya, huruf akhirnya bukan berupa tak marbutoh berarti itu yang kita tunjuk adalah laki-laki. Maka setelah ini kita akan coba latihan kecil ya, untuk menguatkan kefahaman anak-anak terhadap materi yang baru saja disampaikan ya. Kita lihat. Sebelum kita melanjutkan ke drill atau latihan ringan kita untuk memantapkan, lebih memfahamkan anak-anak, ini Pak Guru punya
Ini kosakata hadza dan hadhihi. Jadi pada latihan ringan kita nanti, drill ini, kita akan menggunakan kata tunjuk hadza dan hadhihi. Keduanya ini, hadza dan hadhihi, mempunyai arti yang sama, yaitu ini, ya, artinya sama, ini. Lanjut, kita mempunyai sebuah kata Umar. Umar ini adalah nama seseorang, ya. Ada seseorang bernama Umar. Kita lihat tulisannya. Kata Umaru ada huruf ain, huruf mim, ada huruf ra. Nah, huruf akhirnya pada kata Umar adalah berupa huruf ra. Maka kata Umaru ini menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki karena huruf yang di belakang ini atau huruf akhirnya bukan berupa tak marubutoh. Nah, ini Pak Guru mempunyai satu kalimat. Ini Umar. Nah, di sini ini kata ini menggunakan hadza atau hadhihi. Coba tebak. Betul, menggunakan kata hadza karena Umar tadi adalah laki-laki. Maka bahasa Arabnya adalah hadza Umar, ya. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nih, kita mempunyai satu kata lagi. Fatimah. Ada seseorang yang bernama Fatimah. Nah, Fatimah ini kita lihat huruf yang belakang atau huruf akhirnya. Ini huruf apa ini namanya tadi? Betul, ini namanya adalah huruf ta marubutoh, ya. Berarti kata Fatimah laki-laki atau perempuan? Karena belakangnya tak marbutoh berarti betul, berarti dia adalah perempuan. Ini Pak Guru mempunyai satu kalimat. Ini Fatimah. Maka karena Fatimah itu perempuan, bahasa Arabnya ini nanti memakai hadza atau hadhihi. Betul, nanti menggunakan hadhihi. Jadinya adalah hadhihi Fatimah, ya, hadhihi Fatimah. Di belakangnya ada tak marbutoh, maka yang dipakai hadhihi, bukan hadza. Kita lanjutkan kosakata yang selanjutnya. Jamalun. Jamalun adalah nama atau bahasa Arab dari seekor hewan. Ada yang tahu nggak Jamalun artinya apa? Ya, betul. Jamalun artinya unta, ya, unta yang ada di padang pasir, ya. Kita lihat kata jamalun di sini. Huruf akhirnya apa, anak-anak? Betul, huruf akhirnya ini adalah huruf lam, bukan tak marbutoh seperti ini. Maka kata jamalun itu adalah laki-laki. Ini Pak Guru mempunyai satu kata. Ini unta. Maka kita menggunakan hadza atau hadhihi. Karena ini jamalun laki-laki, berarti kita menggunakan hadza. Maka bahasa Arabnya adalah hadza jamalun. Ini unta. Yuk kita lanjut ke kosakata yang terakhir. Ini ada nama atau bahasa Arab dari seekor hewan lagi. Battotun. Battotun artinya adalah bebek, ya. Battotun artinya bebek. Ini lihat huruf akhir dari kata battotun adalah tak marubutoh. Berarti karena belakangnya berupa huruf tak marubutoh, berarti battotun itu perempuan. Jika ada kalimat ini bebek, maka bahasa Arabnya adalah apa? Hadhihi battotun, ya, menggunakan kata hadhihi karena battotun adalah perempuan. Dilihat dari tulisannya, dilihat dari huruf akhirnya, ya. Sampai sini insya Allah anak-anak sudah paham, insya Allah lebih paham lagi nanti ketika anak-anak berlatih, ya. Nanti jika anak-anak masih belum paham, ada bagian tertentu yang sudah disampaikan tadi belum paham atau masih bingung, coba diputar lagi videonya. Kalau masih belum paham bisa bertanya langsung kepada Pak Tajdin, ya. Nah, di akhir kesempatan kita kali ini nanti ada tugasnya seperti biasa, ya. Tugas pada kesempatan kita kali ini adalah catatlah materi yang sudah kita pelajari bersama tadi, ya. Catat di buku tulis, kemudian sudah selesai foto, kemudian kirimkan ke penugasan yang ada di Google Classroom. Nah,
Pada akhir pertemuan kita kali ini, Pak Tajudin mengingatkan kembali untuk anak-anak yang masih belum paham, masih mungkin bingung, bisa langsung bertanya kepada Pak Tajudin atau mungkin mengulang kembali videonya, boleh ya. Baik, kita akhiri pertemuan atau pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Tajudin mengingatkan kembali untuk anak-anak untuk selalu rajin sholat, rajin mengaji, jangan lupa membantu orang tua, dan seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan dalam segala urusan, dan dilindungi dari segala hal-hal yang buruk. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum, jika dalam pembahasan tadi Pak Tajudin ada kesalahan baik pengucapan, penulisan dan sebagainya, Pak Tajudin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.